Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bertemu di kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya atas nikmat Islam dan iman. Semoga nikmat ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambah tiap harinya. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar ketimbang nikmat Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar ketimbang nikmat Islam. Kalau nikmat dunia, apapun nikmat dunia, mau harta, mau jabatan, mau keluarga, mau apapun itu, kalau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin diganti dengan yang lebih baik. Tapi tidak dengan nikmat Islam. Kalau nikmat Islam dicabut oleh Allah, maka tidak akan ada gantinya yang lebih baik. Binasa orang itu dunia, akhirat. Maka saking hebatnya nikmat Islam ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk tiap hari, pagi, sore, mensyukuri nikmat Islam. Ya, di antara zikir pagi sore, yang pagi, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ini tiap pagi, tiap sore, amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ini setiap pagi sore kita diajarkan untuk mensyukuri nikmat Islam. Ini kalau bukan karena hebatnya nikmat ini, tidak mungkin kita diajarkan untuk selalu mensyukuri nikmat itu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan terakhir pembahasan kita membahas tentang di antara sebab-sebab hidupnya hati adalah banyak berdoa. Kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya bahwa berdoa ini adalah bentuk di antara sebab hidupnya hati seorang hamba. Karena ketika seorang hamba itu berdoa meminta kepada Allah, dia menunjukkan butuhnya dia kepada Allah, menunjukkan bahwa dia ini fakir, dia ini miskin, dia ini bukan apapun, dia adalah hamba dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, adalah Tuhannya yang menciptakannya. Itulah setiap rakaat salat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, iyyaka na'budu ilajun limaradhir riya wa iyyaka nasta'in ilajun limaradhil kibriya. Bahwa iyyaka na'budu itu mengobati penyakit riya. Ya, iyyaka na'budu mengobati penyakit riya. Bagaimana iyyaka na'budu mengobati penyakit riya? Apa arti iyyaka na'budu? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Itu mengajarkan kepada kita agar tidak ada tujuan dan motivasi lain kita untuk beribadah kepada Allah kecuali hanya Allah saja tujuannya, bukan yang lain. Tujuan kita ibadah Allah saja, bukan yang lain. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung-sanjung oleh orang, bukan karena berharap ini dan itu dari manusia, tapi mengharapkan ridhanya Allah, mengharapkan rahmatnya, takut dari azabnya. Maka orang yang paham iyyaka na'budu, dia terus beribadah kepada Allah.
dan terus memperbaiki niatnya. Setiap dia melakukan satu kebaikan, saya ini sebentar lagi insya Allah mau ke kajian. Apa motivasinya ke kajian ini? Niatnya apa? Allah kah atau yang lain? Sebentar lagi kita insya Allah akan melaksanakan di antara kita menyembelih hewan kurban. Apa niatnya menyembelih hewan kurban? Ada yang haji tahun ini? Insya Allah, insya Allah termasuk tahun ini termasuk haji insya Allah ya Rabb ya Karim. Ditanya dalam diri kita apa niatnya kita berangkat haji atau niat kita untuk menyembelih hewan kurban, apa niat kita silaturahim, dan terus demikian karena Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, obat terhadap penyakit kesombongan. Iyyaka nasta'in, obat penyakit kesombongan. Kenapa? Karena hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kalau kita sadar bahwa pertolongan itu hanyalah datangnya dari Allah, maka kita sudah tidak merasa, oh saya hebat, saya pintar, saya kaya, saya terkenal, saya begini, saya begitu, semua saya ini gak ada. Saya ini pintar membuat rencana program kerja dan lain, misalnya seorang pengusaha atau bos atau bagaimana. Karena dia sadar bahwa sehebat-hebatnya dirinya tidak ada nilainya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa selalu dikaitkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah, kita mau ibadah tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa. Kita datang mau ke kajian ini, tapi Allah tidak memberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa sampai ke sini, nggak sampai. Bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena sibuk, bisa jadi karena faktor banyak hal yang membuat kita tidak sampai kemari. Tapi ketika Allah memberikan taufiknya, hidayahnya, pertolongannya, maka Allah mudahkan kita untuk menjalankan ibadah. Maka setiap selesai sholat, di antara doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu. Tolong aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Tolong aku untuk bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Artinya tanpa pertolongan Allah nggak bisa kita zikir. Tanpa pertolongan Allah nggak mungkin kita bisa bersyukur. Tanpa pertolongan Allah nggak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka doa, banyak berdoa meminta kepada Allah ini di antara hal yang membuat hidupnya seorang hamba menjadi semakin hidup. Maka kita lihat manusia yang paling agung dan paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan beragam jenis doa. Hidupnya penuh dengan doa, hidupnya penuh dengan zikir. Ya, insya Allah ana belum ketemu orang yang mengatakan hafal semua doa zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saking banyaknya. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, mau masuk toilet, keluar dari toilet, mau berpakaian, lepas pakaian, ya, masuk rumah, keluar rumah. Ya, kalau masuk rumah apa doanya? Ya, assalamualaikum, doa kepada yang di doa kita masuk rumah. Ada yang hafal doanya? Apa yang nggak ada yang pernah masuk rumah? Keluar doang. Doa. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Itu doanya. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Itu diantara doa masuk rumah. Ya, doanya kalau hafal yang keluar-keluar aja, pengennya jalan-jalan terus. Ya. Kalau pulang nggak hafal doanya. Kalau, ya. Nah, ini doa. Nabi SAW mengajarkan banyak doa dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas beliau SAW. Ya, bahkan bersin pun ada doanya. Mendengarkan orang bersin ada doanya, ya kan? Ini luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Padahal manusia yang dijamin surga, yang dijaga oleh Allah, maksum. Katanya maksum itu terjaga dari godaan syaitan. Maksum itu pun doanya luar biasa. Di antara doa yang paling sering beliau baca, misalnya sebagaimana hadis Abdullah bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa kana aktsaru min du'aihi Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan
di akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Kata Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Padahal tidak ada setan yang bisa goda Nabi, ya, tidak ada setan yang bisa memalingkan Nabi SAW dari hidayah dan petunjuk. Itu pun doa yang paling sering beliau baca, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kita ini digoda setan siang dan malam tapi jarang doa kepada Allah, ya. Jangan pernah sombong pede dengan ilmu, iman, ini nggak ada pengaruhnya, ya. Ilmu kita, saya ngerti banget tipuannya syaitan, nggak bakalan setan bisa godain saya. Kalau sudah merasa seperti itu, pasti tergoda oleh syaitan, pasti tergoda. Kalau kita bertawakal kepada Allah, pasti dilindungi, ya. Maka di setiap awal khutbah selalu khatib ini mengucapkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak akan ada orang yang bisa menyesatkannya. Jika orang ingin Allah memberikan hidayah kepada seseorang, fala mudhillalah, tidak ada yang bisa menyesatkan orang itu. Wa man yudlilhu, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Artinya hidayah dan petunjuk ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, ya, niat untuk berbuat nggak benar, tapi Allah menginginkan dia jadi orang benar. Nggak bisa dia nggak benar, terus diarahkan untuk menjadi orang benar. Padahal niatnya untuk jadi nggak benar, walaupun dirinya sendiri pengen nggak benar. Jika Allah menghendaki dia jadi orang benar dan baik, akan terus jadi orang yang benar dan baik. Ini hebatnya ketika seseorang tawakal, bersandar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas beberapa adab-adab doa. Ya, apa saja adab-adabnya doa ini agar doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara adab doa itu, yakin doa kita dikabulkan. Yakin doa kita dikabulkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin doamu dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan lupa. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Jadi maksudnya dari yakin bahwa doa kita ini diijabah oleh Allah, kalau kita meminta kepada Allah, harus hati kita hadir dengan apa yang kita minta. Berapa banyak kita berdoa, misalnya tadi doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau dalam Al-Qur'an Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Entah membaca doa ini atau itu, seringkali kita membacanya tapi hati kita tidak hadir. Ya, cuman lisan saja ngucap. Ya, ada ustaz membaca Rabb amin amin, tapi hati kita nggak tahu kemana. Ya, hati kita tidak hadir terhadap apa yang kita minta. Nah, berapa sering kita berdoa namun hati kita tidak hadir. Itu yang menyebabkan doa ini tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau misalnya kita berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, misalnya kita meminta suatu doa dan hati kita hadir pada saat itu, yakin Allah mendengar, yakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima dari permintaan hambanya yang baik, maka insya Allah dikabulkan doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda dalam hadis dalam Bukhari dan Muslim, la yaqul ahadukum idza da'a Allahumma firli in syi'ta
Allahumma arhamni in syi'ta liya'zim al-mas'alata fa innahu la mukrihalah. Hendaklah salah seorang di antara kalian ketika berdoa, jangan dia mengucapkan, ya Allah, jika kamu mau maafkan saya, ampuni saya. Ya, jika kamu mau ya Allah, rahmati saya ya Allah. Ya, jangan pernah mengucapkan seperti itu. Tapi sungguh-sungguh, ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, rahmati aku. Ya, jadi bukan ya terserah Allah, ya Allah, kalau Allah mau saya terima saja. Ya, ini nggak yakin. Ya, tidak yakin terhadap dikabulkannya doa. Kenapa? Ya, tidak berharap, tidak memiliki harapan terhadap dikabulkannya doa. Nah, kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala ini Maha Kaya, Maha Dermawan. Ya. Kalau kita, misalnya salah seorang di antara kita ingin mengajukan pinjam duit sama orang. Nyari yang kaya atau yang miskin, Bu? Ya jelas lah, kita mikir siapa nih yang ditodong nih. Wah, si fulan ini rumahnya banyak, gedungnya banyak, duitnya nggak ada serinya kayak tisu misalnya. Ya kita berharap begitu kan. Si fulan ini Masya Allah kaya. Nah kedua, ketika mau cari pinjaman, cari yang bakhil atau yang dermawan? Ya kan? Nggak mungkin mau ngetok rumahnya yang bakhil, kaya Masya Allah tapi bakhil, dosanya diminta aja nggak dikasih. Itu misalnya, ya kan? Dosanya diminta nggak mau dikasih sama dia, apalagi duitnya. Itu kan, melihat yang seperti ini nggak bakalan kita mau datang ke rumah orang itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua di langit, semua di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi mal'a. Kedua tangan Allah itu penuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahaul laili wan nahar. Siang dan malam Allah bagi-bagi rizki. Apa kamu tidak tahu berapa banyak yang sudah Allah keluarkan sejak langit dan bumi diciptakan? Allahu Akbar. Maha Kaya dan Maha Karim, Maha Dermawan. Allah Subhanahu wa taala memberi siapapun dikasih oleh Allah. Mau taat, mau maksiat, minta dikasih. Jangankan kita ibu-ibu, iblis la'natullah alaih minta kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta, ya Allah, tolong biarkan saya hidup sampai kiamat. Doa minta kepada Allah. Qala fa innaka minal munzarin. Allah menjawab, saya kabulkan, kamu akan diberi oleh Allah. Ya, kamu termasuk orang yang diberi tenggat waktu untuk hidup sampai kiamat. Iblis minta setelah maksiat itu, dia mintanya setelah menggoda Adam alaihissalam, ya, minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jadi jangan pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah. Sungguh-sungguh yakin doa kita dikabulkan. Nah, di kajian sebelumnya telah kita bahas juga bahwa dikabulkannya doa itu ada 3 macam bentuknya. Ya, kalau masih ingat. Ada yang dikabulkan segera, ada yang ditunda dikabulkannya. Ya, bisa ditunda bukan sekarang dikasih, tapi ntar 2-3 tahun lagi. Ya. Atau dikasih nanti tapi di akhirat dengan yang jauh lebih baik. Ada yang ketiga, apa yang ketiga? Ada yang masih ingat? Dijauhkan dari musibah yang seharusnya kena ke kita. Ya, dijauhkan dari musibah yang harusnya bakal kena ke kita. Itu 3 macam cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Artinya Allah ini tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semuanya dikabulkan. Cuman salah satu dari 3. Ada yang dikasih langsung, ada yang ntar saya kasih, tapi nanti, nggak sekarang. Nah, semuanya baik. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Semuanya baik. Jangan sampai kita, ya Allah, saya pengennya semuanya segera sekarang. Kenapa pakai ditunda? Butuhnya sekarang. Kadang karena bodohnya kita, jahilnya kita merasa kalau dikasih sekarang itu baik. Sama seperti anak-anak ibu. Ya, kalau minta sesuatu dan tidak dikasih, ibu dikatakan baik atau jahat? Dikatakan jahat. Padahal bisa jadi nggak ngasihnya adalah karena sayang. Sudah minta permen dikasih 2.000 misalnya, beli permen. Minta lagi 10.000, minta beli permen semuanya.
Kalau kita kasih, kita nggak sayang. Ya, tapi kalau kita tahan, nanti besok lagi dan lain seterusnya, itu tandanya kita sayang. Jadi tidak ngasih bukan berarti tidak sayang. Ya, ditunda itu bukan berarti tidak sayang. Kita harus sadar ini. Nah, misalnya seperti kajian yang lalu telah sampaikan, kalau misalnya Allah mengabulkan doa itu dengan yang ketiga saja, setiap bakal kena musibah dijauhkan dari musibah itu karena kita sering doa. Baik atau baik, Bu? Baik, luar biasa. Kita nggak pernah tahu musibah apa yang bakal terjadi ke kita. Ya, karena musibah ini bisa beragam macam bentuknya. Bisa macam-macam, bisa musibah agama, bisa musibah dunia. Musibah itu bisa menimpa diri kita, bisa menimpa orang-orang yang kita sayangi. Kita tidak pernah tahu. Tapi ketika kita sering memohon, meminta kepada Allah, Allah jauhkan musibah itu dari diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Dijauhkan. Karena seringnya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di adab yang kedua, di antara adab doa, ya yang kedua adalah mengulang-ulang doa. Sering mengulang-ulang, sering-sering meminta berdoa kepada Allah. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memintanya 3 kali, ketika memohon 3 kali. Ada diulang, permintaannya diulang-ulang. Ya, itu maka Nabi SAW sering mengajarkan Allahumma firli warhamni rabbi firli. Diajarkan berulang-ulang Allahumma firli warhamni. Ini diulang-ulang memintanya. Dan dengan mengulang-ulang doa itu juga menambah kesungguhan kita di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau doanya diulang-ulang, sering-sering minta kepada Allah, tidak pernah bosan, di dalam setiap kesempatan, kondisi, saat, dan waktu, terus minta kepada Allah, mustahil ditolak doa itu. Ya, kita sholat wajib itu kurang lebih 17 rakaat ya, kurang atau lebih, atau pas 17 rakaat. Nah, kemudian misalnya seseorang dia di samping sholat wajib yang 17 rakaat, dia sholat malam 11 rakaat. Kemudian ditambah lagi misalnya sholat sunnah rawatib yang muakkadah saja misalnya 12 rakaat. Total kurang lebih semuanya ini 40 rakaat. Ya, 40 rakaat. Tiap rakaat ada berapa sujud? 2 sujud. Ya, artinya ada 80 kali sujud. Kalau tiap sujud kita doa minta kepada Allah. Dalam sujud doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari 80 kali ngetuk pintunya Allah, masa nggak ada yang dibukakan? Ya, 80 kali minta kepada Allah. Tiap sujud minta, ya Allah, terus minta. Nah, sujud ini diantara waktu yang mustajab, saat yang mustajab adalah ketika sujud. Belum lagi kalau misalnya antara azan dan iqamah kita doa juga minta angkat tangan. Ya, selesai sholat sunnah misalnya atau sholat qiyamul lail kita juga doa minta angkat tangan. Ketika turun hujan kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah negeri kita sering turun hujan. Ya. Ini di saat-saat yang mustajab minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil doa itu tidak dikabulkan oleh Allah, pasti dikabulkan. Kemudian adab yang ketiga, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Jadi jangan sampai mengatakan saya ini udah doa Ustadz, udah semua syarat sudah saya penuhin, tapi kenapa nggak dikabul-kabulkan? Ya, jangan pernah mengatakan seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim,
yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa, selama tidak cepat-cepat berharap dikabulkan. Jangan sampai dia mengatakan, saya sudah doa tapi kenapa nggak dikabulkan. Dijelaskan oleh para ulama maksud dari hadis ini, dia sering-sering berdoa dan karena dia merasa doanya tidak segera dikabulkan, maka kemudian dia bosan doa. Udah deh, nggak doa lagi deh. Ya udah bosan. Ya. Atau dia seperti orang yang suka menyebut-nyebut doanya. Sering loh, saya ini sudah sholat malam, iya, ini iya, itu iya. Sudah semua saya lakukan. Jadi seakan-akan dia sudah ngasih banyak tapi nggak dapat-dapat. Seakan-akan begitu. Apa yang mau kita andalkan dari apa yang kita perbuat? Kita ini sudah minta, ngeluh lagi. Ya. Kalau sudah minta, tunggu. Yakin pasti dikasih. Ingat sabda Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Selama tidak tergesa-gesa untuk segera dikabulkan, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Dermawan. Allah ini tidak bisa dipaksa. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita ucapkan setiap selesai salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak akan ada yang bisa mencegah kalau engkau ingin memberi. Tidak akan ada yang bisa memberi kalau engkau tidak ingin memberi, ya Allah. Sungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin melakukan sesuatu kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak akan bermanfaat kesungguhan seseorang kalau berhadapan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah ingin memberi, walaupun semua orang tidak ridha, pasti dikasih oleh Allah. Ya, walaupun banyak orang tidak suka, jangan fulan, jangan begini. Nah, kita akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, umat Islam ini seringkali lupa dengan tawakal. Sering dalam banyak hal. Coba lihat, ini saya singgung sedikit urusan politik. Kalau pilpres biasanya, berapa banyak kita jangan si fulan, harusnya si fulan, nanti kalau si fulan yang naik, nanti Islam begini, nanti kita harus nyoblos ini dan terus sebagainya. Kita ini banyak, kalau kita semuanya bekerja sama, pasti dia yang menang, itu yang kalah. Pernah dengar yang seperti ini? Sering kan? Umat Islamnya menang atau kalah? Kalah terus, iya kan ya? Kenapa? Karena mengandalkan banyak, mengandalkan dirinya, lupa tawakal kepada Allah. Ya, kita ini bukan menang, umat Islam ini menang bukan karena jumlah, karena iman, bukan karena jumlah. Ingat perang Badar, berapa jumlah umat Islam? Cuma 300-an, berapa orang kafir? 1000-an, tapi ternyata yang menang yang sedikit. Jadi jangan pernah mengandalkan saya sudah begini, sudah begitu, saya enggak, jangan. Serahkan ke Allah saja. Walaupun yang naik misalnya adalah orang yang tidak diridhai oleh seluruh umat Islam, tapi hidayah di tangan Allah. Kalau Allah ingin merubah dia jadi baik-baik, jadi baik untuk Islam. Ternyata alhamdulillah sampai hari ini pun kita enggak terganggu apapun. Pengajian alhamdulillah tambah ramai. Ya. Dan ini kita harus berterima kasih, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga Islam di negeri ini, menjaga kaum muslimin, tidak seperti yang dikhawatirkan. Karena ketika kita mengandalkan kemampuan kita, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sungguhnya orang bersungguh-sungguh tidak akan ada nilainya berhadapan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mencari waktu-waktu mustajab. Mencari waktu-waktu mustajab. Ya, di antara adabnya doa mencari waktu-waktu mustajab. Ini ada waktu yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang mingguan, dan ada harian.
Yang tahunan itu seperti apa? Misalnya hari Arafah. Ya, pada waktu Arafah. Ketika insya Allah di antara ibu-ibu ada yang misalnya berangkat haji dan sempat pada hari Arafah wukuf di sana. Ya. Jangan sibuk dengan ya, kebetulan dalam beberapa manasik yang Ana ajarkan dalam beberapa hari ini saya sampaikan bahwa walaupun hajinya haji furoda, haji yang kelihatannya mewah begitu ya, dengan fasilitas yang mewah, jangan merasa wah alhamdulillah fasilitasnya keren, masya Allah begini, semua orang lagi kepanasan di Arafah, kita dalam tenda yang AC lengkap, makanan nggak ada putus-putusnya dan lain sebagainya. Jangan berharap kepada itu. Itu waktunya doa, waktunya meminta kepada Allah, waktunya bermunajat, waktunya ngemis ke Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hari itu Allah Subhanahu wa taala membanggakan kepada mereka-mereka yang wukuf di Arafah. Allah membanggakan kepada para malaikat. Lihat kamu bagaimana mereka ngapain ngumpul di Arafah ini. Kenapa mereka ngumpul di sana dengan pakaian ihramnya? Mereka meminta kepadamu ya Allah, mereka berharap rahmatmu, takut akan azabmu ya Allah. Maka Allah menunjukkan, aku tunjukkan kepada kalian wahai para malaikat, saksikanlah, aku akan memberi kepada apa yang mereka minta, aku lindungi mereka dari apa yang mereka mohonkan, dan aku ampuni dosa-dosa mereka. Ini Allah banggakan orang-orang yang ada di wukuf, yang sedang wukuf di Arafah, dibanggakan di hadapan para malaikat. Asal ikhlas. Ya, asal ikhlas. Mau ibadah semahal apapun kalau tidak ikhlas nggak ada nilainya. Ya mau bayar ratusan juta karena furoda ini mahal banget. Ya. Rata-rata 300-an juta satu orang. Ada yang saya mikir kalau ngantongin uang 300 juta untuk jalan-jalan ke tempat lain bisa keliling dunia. Ya, bisa keliling dunia, bisa ke sana kemari. Tapi ini haji, berangkat haji cuma sekian belas hari. Subhanallah. Ada yang bulanan, yaitu di bulan Ramadan. Ya, ketika di bulan Ramadan ini doa mustajab. Ketika kita sedang puasa Ramadan, dari awal puasa sampai menjelang buka puasa, sampai waktu buka, waktu mustajab. Waktu mustajab. Juga di hari Jumat. Kapan waktunya hari Jumat ini yang mustajab? Kapan waktunya? Ba'da asar, ya, setelah asar. Ba'dal asar, setelah asar. Sebagian orang-orang, saya pernah sekali waktu jalan sama beberapa orang, masya Allah, beberapa talibul ilm dari Riyadh waktu itu, hari Jumat sore. Mereka ini jalan sama anak, mereka sibuk. Waktunya, anak pikir waktu apa nih? Ya, karena di kita di Indonesia ini nggak seberapa bingungnya untuk melihat waktu itu. Tapi mereka, lah nggak boleh, kita nggak boleh tinggalin ini waktunya. Kemudian mereka cari masjid, mereka masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, doa terus nggak berhenti. Ya, di waktu sore ba'da asar ini, di hari Jumat. Anda pikir subhanallah, ini nggak ada di Indonesia nih begini nih. Ya, kita nggak hawil, nggak peduli, mahrimnya pun tar-tar dulu. Iya, kita kurang peduli dengan yang seperti itu. Tapi subhanallah mereka, Anda perhatikan, ya Allah, betapa kita ini sering menyia-nyiakan waktu-waktu dan saat-saat mustajab yang sering kali datang ke kita. Harusnya kalau sadar bahwa sore ba'da asar hari Jumat itu waktu mustajab, doa minta kepada Allah, tinggalin semuanya. Nonton TV, melihat ini, sibuk ini dan itu, gadget kita taruh, ambil buku, zikir, doa, minta kepada Allah. Minta semuanya dibaca, minta kepada Allah. Ambil air wudu, sholat sunnah wudu misalnya, dan kemudian berdoa, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya di sore hari itu. Kemudian waktu tengah malam, waktu sahur, ya, waktu tengah malam, pada waktu salat tahajud, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibu lah wa man yas'aluni fa'utih wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lah. Allah Subhanahu wa taala tiap malam turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir.
Tiap malam Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dan Allah berfirman, apakah ada yang mau berdoa? Aku kabulkan. Ada yang meminta? Ya, aku beri. Adakah ada yang minta ampun? Aku ampuni dosanya. Tiap malam. Terus kita tidur, kita nggak peduli. Tiap malam Allah turun. Kalau kita kedatangan tamu, Pak Gubernur mau datang nih, tapi nyampenya ke rumah jam 2:30 malam, tidur nggak kita? Nggak bakalan. Jangan Pak Gubernur deh, mantan Presiden SBY misalnya mau datang ke rumah, mantan Presiden sudah nggak jabat dia, kita tungguin, iya kan? Walaupun sudah mantan nih, nggak bisa ngapa-ngapain udah, ya nongol di TV aja jarang-jarang udah, iya kan? Mantan. Karena pejabat dunia ini semua pakai mantan kecuali Allah Al-Hayyul Ladzi la yamut, yang maha hidup yang tidak akan mati. Ya, tiap malam sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, yang menguasai langit dan bumi, yang memiliki hati semua makhluknya, yang tahu segala makarnya musuh-musuh Islam, musuh kita dan lain sebagainya. Tiap malam Allah turun. Terus kita nggak peduli dan kita tidur saja. Ya Allah. Ya. Ini yang zalim itu kitanya, yang jahat itu kitanya. Ya, ada kesempatan besar tiap malam Allah turun ke langit dunia dan Allah memanggil siapa yang meminta, saya kasih. Siapa yang memohon, yang berdoa, saya kabulkan. Siapa minta ampun, saya ampuni. Maka orang-orang salaf terdahulu sampai mengatakan, saya tidak nyangka kalau ada orang tengah malam tidur. Mereka mengatakan seperti itu. Kenapa? Ada tamu besar, tamu maha besar yang datang dan mereka tidur. Saya tidak nyangka ada orang tidur pada saat itu. Maka manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Sepertiga malam terakhir itu sediakan waktu, misalnya tahu sekarang alhamdulillah apalagi di Jakarta ini enak waktunya. Ya, subuh kita jam berapa? Ya, waktunya hampir jam 5 waktu subuh kita ini. Jadi kalau misalnya kita bangun jam 4, banyak kesempatan yang luar biasa. Ya, banyak kesempatan yang bisa kita lakukan, Masya Allah. Dengan doa yang luar biasa, dengan kita mohon. Kenapa waktu mas sahur ini, waktu tahajud ini, waktu yang terbaik dan Allah mengabulkan doa? Karena hati kita ini nggak ada, karena lebih bersih dari riya. Ya, lebih bersih dari ujub, lebih bersih daripada mengharap ini dilihat orang, ini nggak ada. Lebih bersih dari itu. Dan kemudian juga hati di saat itu sudah nggak ada siapa-siapa lagi, kita sama Allah saja berdua. Udah, nggak bisa minta tolong sama pembantu, kita juga masih tidur misalnya, dan yang lainnya. Tidak ada yang kita harapkan dan kita minta, Allah saja. Itu diantara kenapa hati ini kalau semakin kuat pautannya kepada Allah, semakin besar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga waktu turunnya hujan. Waktu turunnya hujan ini waktu yang mustajab. Ya, pintu langit terbuka. Malah di sebagian kita waktu hujan ngeluh. Ya. Aduh, sial, hujan lagi. Ya, menganggap sial. Ya, begini, ya, begitu, malah mengeluh. Ana pernah jalan subhanallah sama seorang syekh. Perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi, berapa jam? Lebih, 2 jam, Bu. Ya, ini ngomong belum ada tol Cigombong ini. Ngomongnya dulu tolnya cuma berhenti di Jagorawi, terus lanjut. Bisa 4-5 jam. Ya, bisa 4-5 jam. Sepanjang jalan hujan. Sepanjang jalan hujan dari Jakarta sampai hampir tempat, sampai Cibadak. Sepanjang jalan dia doa, angkat tangan gak berhenti. Doa gak berhenti. Ana mau ngajak ngomong segen ana. Ya Allah, ini doa terus gak berhenti. Ya, dari Jakarta sampai gimana? Iya kan tamu ana. Anak harus sediain kurmanya, bikinin gahwanya dan sebagainya. Anak mau kasih sesuatu, dia terus doa. Ya Allah, ini kita hujan berkali-kali kita nggak pernah angkat tangan. Ya mungkin karena keseringan doa hujan.
Iya. Mandi hujan nggak berani sekarang. Iya kan? Ini kita hujan, subhanallah, ini waktunya mustajab doa. Tapi kita malah nggak peduli. Turunnya hujan waktu mustajab. Dan yang ana ceritakan bukan cerita katanya ulama fulan di dalam kitabnya, ini di dalam kisah si fulan. Ana lihat sendiri. Subhanallah, dia doa nggak berhenti. Ya, dan kalau alhamdulillah kita melihat memang ya namanya Saudi Arabia ini, di situ ya namanya negara, di situ ada orang baik, di situ ada orang nggak baik. Ya semua negara begitu. Di zaman Nabi SAW ketika beliau SAW tinggal di kota Makkah atau tinggal di kota Madinah, di situ ada orang-orang baik yang luar biasa, di situ juga ada orang-orang yang nggak baik. Di Madinah di zaman Nabi SAW ada orang-orang munafikin, ada orang-orang Yahudi dengan segala cara perbuatan jahat-jahatnya mereka. Ya, tapi kalau orang-orang baiknya, masya Allah, Allah jaga negaranya. Ya, kalau orang-orang baiknya masih ikhlas, masih banyak bergantung kepada Allah, walaupun negaranya ini dikhawatirkan untuk berubah jadi tidak baik, tapi karena masih banyak orang-orang baik yang ikhlas, ditolong oleh Allah. Innama tunsaruna bidu'afaikum bisolatihim wa du'aihim wa ikhlasihim. Kata Nabi SAW, kalian ini ditolong oleh Allah oleh orang-orang lemahnya kalian. Loh, ditolongnya bukan oleh orang kuat, bukan oleh pejabat, tapi oleh orang lemahnya kalian. Karena sholatnya mereka, karena doanya mereka, karena ikhlasnya mereka. Jadi itulah kenapa nilainya para da'i, para ustadz ini lebih penting ketimbang para pejabat. Kenapa? Karena dakwahnya para da'i ini bukan mendakwahi pejabat, tapi orang-orang yang di bawah. Kalau yang di bawah ini, yang orang-orang yang katanya orang lemah, orang fakir, orang yang tidak punya apapun, masih sholat, masih berdoa kepada Allah, masih meminta hal-hal yang baik untuk negara ini, maka negara ini dijaga oleh Allah. Bukan karena pemimpinnya, bukan karena pejabatnya, bukan. Mau pemimpinnya hatta Fir'aun. Ya, tapi kalau Allah menjaga orang-orang beriman, nggak ngaruh walaupun yang menjabat adalah Fir'aun. Nggak pengaruh. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya Allah tunjukkan kepada kita. Hatta Fir'aun yang sejahat-jahat apapun pemimpinnya, kalau rakyatnya yang beriman, tetap sholat, tetap berdoa kepada Allah, tetap ikhlas dalam beribadah, Allah tetap jaga orang beriman itu. Tetap dijaga. Maka demikian pula para nabi, para rasul, mereka mencari waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Ya, contohnya misalnya ketika Nabi Yakub, abahnya Nabi siapa? Abahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ketika anak-anaknya yang lain menyesal akibat perbuatan jahatnya terhadap saudara mereka Nabi Yusuf dan Bunyamin. Kemudian mereka menyesal, mereka datang kepada abahnya, wahai ayahku, kami telah berbuat jahat, kami berbuat salah, tolong mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Ini mintanya anak-anaknya Nabi Yakub supaya Allah mengampuni dosa-dosa anaknya. Maka Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan seperti Allah sebutkan di surat Yusuf ayat 98, Saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memintakan ampun untuk kalian. Kata saufa itu bukan segera, tapi nanti. Ya. Kenapa disebut tidak segera memintakan ampun? Karena dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir adalah karena beliau menunggu waktu sahur, menunggu waktu sepertiga malam. Ya, memanfaatkan waktu sepertiga malam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi waktu-waktu yang mustajab. Yang kelima, kondisi-kondisi yang mulia atau kondisi-kondisi yang mustajab. Kalau tadi waktu, ini adalah terkait dengan apa yang sedang kita lakukan. Jadi kita sedang apa? Ya, kita sedang misalnya waktu sujud. Ya, kondisi-kondisi mustajab di antaranya adalah waktu sujud. Waktu sujud.
Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru minad du'a. Dalam Sahih Muslim, terdekatnya seorang hamba dengan Tuhannya waktu sujud, maka perbanyaklah doa. Terdekatnya seorang hamba kepada Allah adalah waktu sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita sujud ini, kita merendahkan diri kita yang paling rendah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepala kita ratakan sama kaki, ya, rata sama kaki. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya, dan kita sedang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala semulia-mulianya. Kita mengucapkan sabbihisma rabbikal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan segala puji baginya. Kita meninggikan Allah setinggi-tingginya pada saat sujud itu. Maka di saat ini paling mustajabnya doa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sholat berjamaah, tidak boleh lama-lama sujudnya, harus ngikutin imam, ya. Walaupun sujud itu waktu yang mustajab, kalau sholat berjamaah harus ikut imam. Nggak boleh karena alasan kita lagi banyak doanya, terus imamnya kemana kita kemana, ya tetap sujud aja, imam udah kemana-mana, ya. Nah itu malah tidak diterima, sholatnya nggak sah malah, ya, sholatnya tidak sah. Ustadz, ana masih banyak doa, nanti setelah sholat sunnah saja. Kalau sholat wajibnya nggak bisa, sholat sunnah, ya, qabliyah, ba'diyah, ya, sholat tahajud dan yang lain sebagainya. Manfaatkan waktu-waktu sholat-sholat sunnah yang lainnya. Yang keenam, dengan suara yang lirih, suara yang lirih. Apa lirih itu? Ya, tidak teriak-teriak, ya, tidak keras-keras. Dengan suara yang lirih. Ya, di awal surat Maryam, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ya, Allah menyebutkan di awal surat Maryam setelah kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Inilah menyebutkan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang perlahan, dengan suara yang lirih. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Kemudian juga Allah firman di surat Al-Isra ayat 11, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Jangan kamu terlalu keras di dalam berdoa dengan suara yang keras, dan jangan terlalu perlahan dalam hati, dalam doamu, ya, tapi dengan ucapkan dengan suara yang lirih. Itu kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW tidak mengajarkan doa dengan teriak-teriak, dengan suara yang lantang, lah, dengan suara yang lirih. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyebutkan ketika kita datang masuk ke kota Madinah, ketika kita dekat dengan kota Madinah, Nabi mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagian para sahabat mengeras Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengeraskan suaranya. Maka Nabi SAW pun bersabda, Ya ayuhan nas, arbi'u ala anfusikum. Innal ladhina tad'una laysa asam wala ghaiba. Innakum tad'una sami'an qariba. Wahai manusia, sayangi diri kalian. Kalian ini tidak berdoa kepada zat yang tuli dan tidak tahu. Kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Ya, gak usah zikir pakai teriak-teriak, doa rame-rame. Ya, apalagi pakai toa begitu ya, dengan suara yang ramai sepanjang hari bikin susah orang tetangga sebelah. Dan seterusnya. Doa ini berharap dikabulkan atau tidak? Adakah orang yang berdoa tapi tidak ingin dikabulkan? Nggak ada.
Tapi kenapa adabnya tidak dijaga? Sehingga senang kalau dia doa orang lain tahu. Ngapain? Ya, dengan pakai doa Allahumma ini Allahumma, terus doa dengan panjang lebar kesana kemari suaranya. Yang tidur waktunya tidur keganggu, yang sakit terganggu, yang tua dan semuanya terganggu dengan pakai doanya dan lain sebagainya. Kalau mau doa dengan suara yang perlahan, dengan suara yang lirih, itu doanya para nabi. Juga misalnya Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 55. Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Doalah kamu kepada Tuhan kalian dengan rendah hati dan suara yang perlahan. Allah suruh dengan seperti itu, dengan suara perlahan, bukan teriak-teriak, bukan suara yang lantang biar yang lain dengar ana lagi doa. Emang ngapain? Ya, kenapa doa biar orang lain dengar? Surat Al-A'raf ayat 55. Ya. 55. Doa harus dengan suara yang lirih, dengan suara yang perlahan. Ini doanya para nabi. Waktu malam perang Badar, pada waktu peristiwa malam perang Badar. Perang Badar itu terjadi di hari Jumat. Ya, jadi malam Jumatnya. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan untuk orang-orang beriman, hujan gerimis. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala membuat semua pasukan yang sudah berdiri di safnya untuk perang dibuat ngantuk semua oleh Allah. Semua tertidur. Semua ketiduran. Talha bin Ubaidillah menceritakan, ana sudah pegang pedang saya jatuh berkali-kali gara-gara ngantuk dan ketiduran. Kecuali Ali Miqdad Ibnu Amr, kata Ali bin Abu Thalib, yang ditugasi oleh Nabi SAW untuk menjaga. Nabi SAW di malam itu yang tidak ngantuk dan tidak tidur. Nabi SAW malam itu sholat dan berdiri ruku sampai sujud, sampai subuh. Beliau hanya mengucapkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, minta kepada Allah untuk diberikan kemenangan besoknya pada waktu perang Badar. Ini tidak dengan suara yang ramai, tapi dengan suara yang lirih berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ketujuh. Adab doa yang ketujuh adalah mendahului doa itu dengan puji-pujian, ya, dengan memuji Allah, dengan menyebutkan Asmaul Husna, dan juga mengiringinya dengan sholawat, yang mendahului dengan puji-pujian kepada Allah dan mengiringi doa itu dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berdoa, doa Nabi kita SAW mengajarkan seperti itu. Misalnya beliau SAW mengajarkan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Yang menyebut Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, irhamni ya Allah, ya Ghafur, ighfirli, ya Sittir, ustur uyubi, wahai yang maha menutupi aib, tutupilah aib-aibku. Misalnya doa Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Doa zikir Nabi, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, ya Allah zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allahumma alimal ghaibi rabba kulli syai'in wa malikahu, wahai Tuhannya segala sesuatu dan yang menguasai segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Ya, selalu mengiringinya dengan puji-pujian kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini semua diawali dengan puji-pujian kepada Allah. Ya, doa-doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan dengan yang seperti itu. Maka dalam doa juga seperti itu. Ya, Allahumma lakal hamdu kullu, Allahumma lakal hamdu ma fis samawati wa fil ardh, dan seterusnya. Memuji Allah di dalam setiap doa kita sebelum meminta, dan kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap doa kalau tidak diiringi dengan salawat ketahan, enggak naik ke langit. Tertahan, tidak naik ke langit. Harus dengan Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi. Terus berdoa dan banyak-banyak sholawat.
Kemudian adab yang kedelapan. Adab yang kedelapan adalah jaga makan. Maksudnya apa jaga makan? Jangan makan yang haram. Jangan makan yang haram. Jaga makanan. Makan. Yang dimakan harus dijaga. Jangan makan yang haram. Kalau makanannya makan yang haram, bisa jadi zatnya, bisa jadi sumbernya. Ya, sumbernya misalnya dari hasil riba misalnya, sumbernya dari hasil menang lotre misalnya, ya, sumbernya dari hasil nipu uang orang lain, ya, ngambil harta orang, atau misalnya makanannya makanan yang haram, nggak jelas, yang penting makanan enak. Ini ada restoran Korea baru, ajib nih, ya, langsung cari restoran Korea, katanya artis fulan ini, wah enaknya luar biasa. Nggak nanya halal haramnya, ya, nggak nanya, yang penting enak. Terus misalnya ibu-ibu misalnya beli makanan daging-daging olahan, ya, entah itu seperti sosis kah atau bakso dan lain sebagainya, tanya halal nggak, ya, halal tidak. Ini sudah nggak pernah peduli seperti itu sekarang. Kita nggak peduli, yang penting masak, yang penting beli, nggak peduli halal haramnya, nggak peduli, ya. Cuman bismillah doang. Ya harus tahu lah. Ya, kalau misalnya beli daging dan binatang, makanya ana menyarankan, alhamdulillah negara ini alhamdulillah memfasilitasi, ada majelis ulama itu mensertifikasi halal beberapa produk. Ya. Setiap produk itu harus, kalau misalnya halal ada tulisannya halal dan ada nomor sertifikatnya. Ya, masih Bu. Masih lah, kalau sampai nulis halal tapi enggak, bisa ditahan yang punya, yang produksi bisa ditahan. Tetap harus ada aturan itu. Nah, jadi harus, kalau saya sering misalnya, kalau misalnya istri ngajak, ayo ke sana kemari, misalnya ke restoran ini, ke rumah makan itu, bilang kok aneh sih makanannya, anak tanya, halal enggak? Halal Pak. Ada sertifikat halalnya enggak? Masih diurus Pak. Oh, ya sudah, kalau gitu saya makan di sini kalau sudah jadi ya. Ulang, ngapain? Iya, nanti kalau udah jadi saya balik. Ya, kalau masih diurus bisa dibohongin kita, ya kan? Udah entar, saya nggak mau. Udah, hati jaga, yang dimakan dijaga. Ya, oh kita ini makanan banyak, pilihannya banyak. Apalagi yang suka jalan-jalan misalnya, yang suka pergi-pergi ke luar negeri, negeri-negeri kafir. Ya, misalnya berangkat ke, misalnya suka ke Thailand, ke Cina, ke tempat-tempat seperti itu, ya. Ini makanan ke negeri-negeri seperti ini, karena cuma makan ayam Ustadz, makan ayam, makan daging sapi. Emang yang nyembelih siapa? Ya, kalau yang menyembelih ahlul kitab masih halal, tapi kalau yang menyembelih Hindu, Buddha, Majusi dan lain sebagainya haram. Hatta makannya ayam, ya, hatta makannya ayam haram. Lebih, ya, kalau label halal halal. Kalau label halal mereka lebih menjaga. Teman-teman anak yang sering ke tempat-tempat seperti itu, kalau salah masuk restoran, kalau ngelihat tampilannya orang Islam, ditanya Muslim ya, for Muslim forbidden in here. Muslim nggak boleh makan di sini, keluar. Itu rumah makannya masih ngomong begitu. Orang Islam nggak boleh makan di sini. Kalau di negeri kita dibohongin kita malah sering kali. Ya. Rumah makan Chinese Muslim halal gitu ya, Chinese food halal, tapi ternyata pakai angciu, pakai begini begitu dan sebagainya. Jadi jaga makanannya. Kalau makanannya haram, jangan mimpi doanya mustajab. Nabi SAW pernah menyebutkan orang yang bepergian, ya, safar, dia lusuh, dia berdebu, dia angkat kedua tangannya ke langit, dia berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, menyebut Asmaul Husna. Tapi Nabi SAW menyebutkan, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, sumber pendapatannya dari yang haram. Bagaimana orang ini bisa dikabulkan doanya? Tidak akan mungkin dikabulkan doanya. Hatta semua adabnya dijalankan. Orang ini adabnya dijalankan semuanya. Musafir, doanya mustajab. Ya kan? Orang yang sedang lagi kusut, lusuh, berdebu, lagi menyatakan butuhnya kepada Allah. Orang ini yang mengangkat kedua tangannya ke langit. Angkat tangan ini adabnya doa. Orang ini mengatakan ya Rabbi, menyebutkan Asmaul Husna dalam doanya. Tapi semua sebab mustajabnya doa dia jalani,
tapi karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Kemudian yang kesembilan, di antara adabnya doa itu adalah menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Dan jangan doa yang aneh-aneh. Ya, menghadap kiblat, mengangkat tangan, dan jangan doa yang aneh-aneh. Ya. Jadi menghadap kiblat. Kalau doa menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan. Karena kita butuh. Bagaimana angkat tangannya gimana, Bu? Mana angkat tangannya? Saya ajarkan angkat tangan yang benar yang diajar oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu begini. Minta. Seperti orang minta. Ya, seperti orang minta. Ya, angkat kedua tangan minta kepada Allah begini. Bukan begini. Ya. Bukan begini. Tapi kayak orang minta begini. Ya. Telapak tangan ke langit. Telapak tangan ini ke langit. Kayak orang minta. Gimana orang kalau minta? Telapak tangannya ke langit. Jadi bukan begini, bukan. Ya. Begini. Tangannya, telapak tangan ke langit. Minta kepada Allah. Ya. Begini, minta kepada Allah. Ya. Jadi telapak tangannya ke langit, minta kepada Allah. Ya, kalau sujud jangan angkat tangan, repot nanti. Sakit kepalanya. Dan jangan yang doa yang aneh-aneh. Ya Allah, ana minta rumah ya Allah. Ukurannya 300 meter. Yang ada kolam renangnya ya Allah, ada rooftopnya ya Allah. Ya, yang ada kafenya di dalam rumah ya Allah. Ya udah yang aneh-aneh enggak usah. Ya, jangan doa yang aneh-aneh begitu. Jadi doa yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10. Tinggal 2. Yang ke-10 dan 11. Yang ke-10, perbesar harapan kepada Allah. Perbesar harapan kepada Allah. Berharap yang sebesar-besarnya ke Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan dalam doa dalam hadis sahih Muslim, "Idza da'a ahadukum falyu'azzimir raghbah fa innallaha la yata'azamuhu syai'un." Jika salah seorang di antara kalian berdoa, perbesar harapannya kepada Allah, karena tidak ada yang besar bagi Allah. Bagi Allah enggak ada yang besar, semua kecil. Benar? Minta apa? Berbesar harapan kepada Allah. Nggak ada yang remeh. Pada kesempatan ini kebetulan ana insya Allah akan membimbing jamaah haji furoda. Haji furoda ini paling murahnya kurang lebih 290-an juta. Ana posting di media sosial, ana sampaikan nih, berangkat. Bisa tahun ini mau berangkat, daftar selama belum hari Jumat besok daftar berangkat sama ana insya Allah. Ustaz, 300 juta Ustaz, kayak harga rumah. Saya bilang 300 juta ini murah bagi Allah, nggak ada yang mahal. Ya. Terus ana ceritakan. Ana alhamdulillah ini haji yang kedua. Umrah alhamdulillah nggak tahu kesekian kalinya, ana nggak tahu. Haji yang pertama, ana berangkat nggak pakai duit dan nggak bawa duit. Nggak sengaja. Karena berangkat, subhanallah lagi bantuin orang dapat hadiah haji. Ada dua orang dapat hadiah haji. Tolong antum urusin deh ke atas Saudi Arabia. Ana urus, ana bawa. Ana temuin pengurusnya di sana. Afwan ya, ana membantu si fulan sama si fulan yang mau berangkat haji. Siapa dia? Dia ketua yayasan pesantren Ar-Raya, satunya lagi petugas ini. Ente siapa? Saya sebagai sekretaris di yayasan itu. Ente nggak dapat? Nggak, yang dapat hadiah si dua ini orang ini saja. Cuma 2 orang ini. Ente nggak pengen berangkat haji? Ditanya begitu. Ana bilang, siapa orang Islam nggak pengen haji? Ya, setiap muslim pengen haji. Ya sudah, begini saja. 2 orang ini boleh berangkat asal ente ikut juga. Begitu. Ya, saya bilang saya nggak punya paspor. Nggak punya. Ya sudah, saya tunggu berapa lama? Ya saya minta waktu seminggu untuk ngurus paspor. Saya belum pernah berangkat ke sana kemari waktu itu. Akhirnya ana ngurus paspor. Subhanallah rencananya seminggu jadi telat jadi 10 hari.
Padahal sudah mepet kan, Saudi ini mepet-mepet ngasih visa itu, mepet-mepet biasanya. Sudah masuk bulan Dzulhijjah. Masuk bulan Dzulhijjah, baru paspor ana baru jadi. Ana lari-lari ke atas Saudi, ke atas agama. Ana bawa persyaratannya. Kata petugas atasnya, semua paspor jamaah haji sudah kami kirim ke atas militer di Patra, Kuningan. Kantornya di Patra, Kuningan. Sudah tidak ada di sini, dan saya putus asa. Saya mungkin kemungkinan kecil atau mustahil inti berangkat tahun ini. Begitu dia bilang. Orang atas Saudinya, atas agama. Inti bawa ketemu ada di atas militer namanya Kolonel Said, kata orang se-Arab sana. Anak datang ke sana, anak bawa naik motor, anak lari ke sana, bawa bel keluar mau ketemu sama siapa? Kolonel Said. Sudah saya diterima di ruang tamunya, dipegang paspor anak sama paspor teman-teman yang anak bantu ini. Dia lihat anak, dia lihat anak. Terus dia bilang, gara-gara ente ini. Maksudnya Syekh, pas ada apa? Dia bilang bahwa selama 3 hari ini internetnya atas militer mati, nggak bisa nyala. Yang harusnya dari 3 hari yang lalu kita sudah harus kirim final semua calon jamaah haji dan sudah selesai, nggak bakal ditambah. Ya. Ini baru jadi barusan, baru saja nyala internetnya. Atas militer Saudi mati internetnya 3 hari. Subhanallah. Allahu Akbar. Ternyata nungguin ente, kata dia. Itu sampai anak disuruh masuk, disalamin sama petugas yang ada di sana dan semua minta didoain. Tolong doakan. Itu anak waktu itu posisinya nggak punya kerjaan, jobless, pengangguran. Lagi pindah dari pesantren, pindah ke Jakarta, pesantren Sukabumi. Saya tinggalin dan saya direktur di sana, cuman saya bilang saya nggak bisa karena ada tanggung jawab besar, saya nggak bisa terus di pesantren, saya pindah ke Jakarta. Pindah Jakarta belum ada pekerjaan, ya nggak ada pekerjaan, nggak ada duit. Berangkat ke bandara, ikut sama teman, sampai di bandara masuk ke boarding, teman saya ada yang lain telepon, di mana ente? Ana udah boarding. Ya Allah, kenapa? Ente bawa duit? Nggak bawa duit. Ada ini mau ngasih uang sangu, mau nitipin uang sangu buat ente. Udah nggak apa-apa, Ana bilang nggak bawa duit. Nggak masalah, nggak bawa duit, ke Saudi loh ini. Ya, ke Saudi 20 hari lebih nggak bawa duit sama sekali. Ana bilang, ana tamunya Allah. Nggak bakal disia-siakan. Hah? Yakin. Tamunya Allah. Masa disia-siakan? Alhamdulillah. Sampai ke Saudi, teman-teman ana ini kita ditaruh di tempat ada rumah-rumah wakaf di Mekah karena hajinya hadiah kan ya. Ditaruh di beberapa rumah memang untuk tamu-tamu yang datang haji di sana. Sampai di sana ternyata tidak disediain makan sendiri-sendiri. 2 teman yang ana bantu, dia bawa keluarganya, bawa istrinya masing-masing, ana sendiri. Mereka nggak bisa bahasa Arab, minta tolong ya Ali, tolong belikan makan. Ana belikan makan. Ternyata 1 porsinya sana banyak. Benar kan ya? Beli 1 porsi bisa dimakan orang 3 orang kalau ukuran kita. Ana balikan 2 porsi buat mereka. Ya Allah ya Ali, kebanyakan. Jadi kalau setiap makan ente sama kita aja. Tenang urusan makanan. Ya. Ana sudah bilang sama keluarga, tolong jangan berharap. Biasanya orang haji kan biasanya pulang bawa apa? Oleh-oleh kan? Ana bilang jangan mimpi bawa oleh-oleh. Ana berangkat nggak bawa duit, ya kan? Subhanallah, yang ngundang kita di sana janjian ketemu sama kita. Beberapa kali janjian ketemu di Mekah, ketika anak mau berangkat ke Madinah, dia nanya, nanti insya Allah kita ketemu ya, dia janjian ketemu sama anak. Baik, insya Allah, baik. Subhanallah, yang ngundang kita ada kesibukan nggak bisa datang. Akhirnya dia ngirim utusan, dia kirim surat. Ya Syekh Ali, afwan, saya mohon maaf, saya tidak bisa nempatin janji untuk ketemu. Dan sebagai bentuk minta maaf ana kasih kepada masing-masing antum 500 real. Ya. Ana telepon ke keluarga, ada oleh-oleh insyaallah. Apa pelajarannya di sini? Bahwa nggak ada yang mahal bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau haji 300 juta berangkat. Pasti berangkat, gak mungkin gak berangkat. Kalau sungguh-sungguh sama Allah pasti dikasih.
Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin tidak. Dan alhamdulillah ana melihat banyak teman-teman yang mengalami yang mukjizat. Yang ada kita mengatakan itu sebagai sebuah mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan. Ya, alhamdulillah tahun ini pun ana mengawal jamaah furoda, harusnya ana berangkat dengan salah satu travel tertentu. Tapi qadarullah travel ini memberikan syarat tertentu yang ana tidak bisa menyetujuinya. Ana bilang ana nggak jadi berangkat, ana batal. Ana siap dalam hati ana, ya Allah ini nggak jadi berangkat membimbing jamaah ini batal. Nggak jadi berangkat ana, sudah siap untuk tidak jadi berangkat. Subhanallah di hari itu ada travel lain yang lebih besar telepon ana. Ustadz yang kami minta untuk membimbing kami ternyata tahun ini nggak bisa Ustadz. Tolong Ustadz yang bawa jamaah kami ya. Baru ana batalin pagi, malamnya ada travel hubungin ana untuk ana bawa jamaah mereka. Lebih mewah lagi, lebih top lagi. Ana subhanallah. Ana ngomong dalam hati, yaitu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau kita mau sungguh-sungguh, kalau Allah nggak ngasih nggak bakalan. Kalau orang pengen kita nggak berangkat tapi Allah ingin kita berangkat, pasti berangkat. Pasti berangkat. Tidak ada yang besar bagi Allah. Allah yang maha besar. Jadi jangan pernah ngecilin harapan. Jangan pernah mengecilkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini jangan mengecilkan. Enggak ada yang kecil buat Allah Subhanahu wa taala. Mahalan Ustaz, enggak sanggup gitu. Jangan pernah. Ana bilang ke teman-teman, antum mau berangkat sekarang haji, kata Menteri Agama, pengaturan baru Menteri Agama 40 tahun nunggunya. Jadi kalau misalnya usia 30 tahun dia daftar haji, usia 70 dia baru berangkat. Hah? Kalau masih hidup. Ya. Terus gimana caranya? Haji furoda. Mahal Ustaz. Bagi ente tapi enggak bagi Allah. Minta ke Allah. Minta ke Allah. Subhanallah. Ana sampaikan begini ke beberapa jamaah, anak-anak muda. Anak-anak muda ana sampaikan, ana sering pengajian di anak-anak muda. Ada yang daftar anak kelahiran tahun 90-an. Bilang, ente daftar sendiri. Iya. Tahun 90-an, berapa usianya sekarang 90-an? Yang 30 sekianan. Pakai duit siapa? Duit orang tua? Enggak Ustaz, alhamdulillah dari duit sendiri Ustaz. Allah kasih rezeki kesempatan tahun ini Anda bisa dapat uang sekian, Anda pengen berangkat haji. Saya anak muda. Dapat duit 300 juta berangkat haji. Ada lagi kemarin telepon Anda, suami istri. Baru punya anak satu, anaknya usia 8 bulan. 8 bulan. Ustaz, ini alhamdulillah saya ada duit untuk bisa berangkat haji berdua sama istri. Jadi berdua berapa bayar hajinya? 600 juta. Subhanallah. Ana mau berangkat Ustaz. Semoga. Subhanallah. Kalau sungguh-sungguh kepada Allah, Allah kasih. Namun kalau kita merasa miskin dan juga di hadapan Allah juga seperti itu, menganggap Allah nggak bisa ngasih, ya nggak ada nilainya apa yang kita minta. Tapi kalau yakin, ya Allah ana minta dan engkau, tidak ada yang murah, tidak ada yang mahal bagi Allah, semuanya murah. Ya, tidak ada yang besar bagi Allah, semuanya kecil. Insya Allah pasti dikabulkan. Pasti dikasih. Hatta permohonan yang menurut kita mustahil. Ya, menurut kita mustahil, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Yang terakhir, yang ke-11, yang terakhir. Dan ini tidak kalah pentingnya dengan yang lainnya, yaitu bertaubat dari segala dosa. Bertaubat dari segala dosa. Kembalikan hak-hak yang kita ambil dari hak orang, kezaliman hak orang. Kalau sering nyakitin orang dengan lisan, mengambil hartanya, menghibah, taubat kepada Allah. Minta maaf, kembalikan hak orang. Nah, ini kalau kita bertaubat kepada Allah, akan lebih gampang dikabulkan doanya. Lebih mudah dikabulkan. Di surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya kepada aku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan hambaku ketika dia minta kepadaku, maka hendaklah dia menyambut seruanku. Apa maksudnya menyambut seruan Allah ini? Bertaubat.
Karena Allah menyuruh kita untuk taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah dengan taubat. Allah nyuruh kita taubat. Kalau kita bertaubat dari dosa-dosa kita, pasti dikabulkan doa-doa kita. Jadi orang yang bertaubat ini di antara sifatnya para aulia Allah, orang yang dekat dengan Allah. Yang Allah janjikan di antara janjinya, kalau dia meminta kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Ini 11 adab di dalam berdoa yang kalau kita jalankan, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah doa kita pasti dikabulkan. Ya pasti, nggak mungkin tidak. Yakin dua hal. Ya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Dermawan. Harus ada di dalam hati kita. Allah itu Maha Kaya, Allah Maha Baik. Jadi nggak ada alasan Allah tidak mengabulkan doa kita. Bukan yang kita minta bukan yang tidak punya atau miskin. Yang kita minta bukan yang bakhil. Maha Kaya, Maha Baik. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Besok kesempatan yang akan datang, kajian kita berikutnya kita akan membahas tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, temanya pertemuan yang akan datang. Itu saya pekan keberapa kajian kita ini? Pekan kedua. Jadi jatuhnya tanggal berapa? Oh, saya belum bisa ya. Saya balik insya Allah tanggal 17. Iya, nah mana nggak bisa. Jadi pekan kedua di tanggal 11 sana masih perkiraan masih haji insya Allah. Insya Allah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.